Wah, ini tempatnya Mbah Kung, nggak berani saya sebetulnya duduk di sini saya. Ganti. Nggak berani saya ini. Ini adalah pengajian Ihya yang sudah tahun ke-7. Jadi saya ngaji kitab Ihya ini sudah 7 tahun dan sekarang ini sampai di bagian ketiga dalam kitab Ihya, dan malam ini kita akan membaca bagian akhir di dalam kitab yang disebut dengan Kitabul Dhammid Dunya. Jadi kitab tentang mencela dunia atau mencela kekayaan. Fa'innahu, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qala, ketika bersabda kanjeng Nabi ini tentang, Nabi itu pernah meramal. Nabi itu pernah meramal nanti umatku itu akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Jadi kanjeng Nabi itu sudah tahu nanti umatnya itu akan macam-macam. Sudah diramal, sudah dinujumkan oleh kanjeng Nabi. Nah, semua kelompok ini nanti semua hancur, semua akan rusak. Yang selamat cuma satu. An-Naji. Nah, ini di ujung pernyataan kanjeng Nabi tadi, kanjeng Nabi bersabda An-Naji minha wahidatun. An-Naji yang selamat minha dari kelompok-kelompok tadi itu, wahidatun adalah satu. Berarti ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waman, dan siapa hum mereka yang selamat ini. Kakinya dulu kan. Nah, biar muat kakinya. Wah, ini tempatnya Mbah Kung, nggak berani saya sebetulnya duduk di sini saya. Ganti. Nggak berani saya ini. Sudah dapat teks ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan khataman ngaji Ihya untuk bulan puasa tahun ini. Ngajinya sendiri belum khatam, tetapi untuk ngaji bulan puasa ini adalah malam terakhir tahun ini, dan insya Allah ngaji kitab Ihya akan diteruskan setelah bulan puasa pada bulan Syawal. Ini adalah pengajian Ihya yang sudah tahun ke-7. Jadi saya ngaji kitab Ihya ini sudah 7 tahun dan sekarang ini sampai di bagian ketiga dalam kitab Ihya, dan malam ini kita akan membaca bagian akhir di dalam kitab yang disebut dengan Kitabul Dhammid Dunya. Jadi kitab tentang mencela dunia atau mencela kekayaan.
Nah, nanti setelah khataman ini akan disambung dengan tahlilan sebentar untuk ibu kami, Ibu Nyai Siti Fatmah yang persis wafat pada tanggal 25 Ramadan. Ini adalah malam ke-25 dan ibu mertua kami, ibu kami, Ibu Nyai Siti Fatmah wafat pada tanggal ini. Jadi nanti setelah selesai khataman kita akan teruskan dengan tahlilan sebentar. Dan setelah tahlilan, yang ditunggu-tunggu makan bareng-bareng. Nah, itu yang paling penting gitu. Raffi yang paling disukai bagian itu. Mari seperti biasa kita mulai ngaji ini dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya wa syuhada'i was salihin wa la'immatil mustahidin khususan ruha sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani wa ruha sayyidut ta'ifa al-imam al-sunnat al-Baghdadi wa hujjatil islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekhul Akbar Muhyiddin ibn Arabi والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض نسنترا خصوصا أرواح ولي السماء وروح ولي الله جدنا وأحمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وعظم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى في إندونيسيا khususan ruha hadrati Syekh Hashim Asy'ari Syekhina Khalil Bangkalan Ki Wahab Ki Kusi Sansuri Ki Wahid Gustur Ki As'ad Ki Ahmad Siddiq Ki Ma'sum Ki Ali Ma'sum Ki Bushri Mustafa Ki Abdullah Salam Ki Sal Mahfud Ki Nasrukhiyat Ki Arwani Ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa syayikhina khususan ruha abi Abdullah Rifai wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fatmah wa qarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa 'ain. Kitab Ihya halaman 108 edisi Darul Minhaj jilid ke-6 atau kalau yang ada di tangan para santri di sini halaman 1113 kalau nggak salah ya, edisi Dar Ibnu Hazm. Ini adalah ujung dari sebuah kitab yang sangat penting dalam kitab Ihya, yaitu kitab yang disebut dengan Kitabul Dhammid Dunya. Jadi kitab Ihya ini itu kitab yang unik. Kitab Ihya ini besar sekali ya. Ada 4 jilid. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Nah, masing-masing jilid itu ada kitab-kitab, ada sub-kitab ya. Ada kitab Ihya, ada sub-kitab di dalam kitab Ihya. Di dalam masing-masing jilid ini ada 10 kitab. Jilid pertama ada 10, jilid kedua ada 10, jadi 4 jilid total ada 40 kitab. Jadi kitab Ihya ini seperti sebuah negara, di dalamnya ada provinsi-provinsi. Ada 40 provinsi. Kalau di negara kita ada 38 provinsi sekarang. Masih banyak kitab Ihya provinsinya. Ya. Jadi di dalam kitab Ihya, dalam negara Ihya itu ada 40 provinsi. Nah, kitab yang saya baca atau bagian yang saya baca selama 7 tahun ini adalah bagian ketiga, yaitu bagian yang disebut dengan kitab Muhlikat, kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat di dalam diri manusia
yang bisa menghancurkan manusia sehingga mereka tidak selamat sampai ke akhirat. Itu disebut dengan 1/4 kitab Ihya yang berkaitan dengan muhlikat. Muhlikat itu sesuatu yang bisa merusak manusia karena sifat-sifat yang buruk, yang jahat. Nah, kitab ini, subkitab yang saya baca bulan puasa ini adalah kitab namanya Kitabul Dzammid Dunya. Kitab tentang mencela dunia. Dunia itu tidak boleh dicintai terlalu kebesaran. Tidak boleh mencintai dunia terlalu berlebihan. Tetapi juga tidak boleh meninggalkan dunia. Jadi orang Islam itu tidak boleh meninggalkan dunia, tetapi juga tidak boleh mencintai dunia secara berlebihan. Nanti akan dijelaskan di bagian ini cinta yang dianjurkan, ya, itu cinta yang tengah-tengah. Cinta yang tengah-tengah. Nah, pada bagian sebelum ini, sebelum teks yang mau saya baca malam ini, Al-Ghazali menjelaskan tentang sifat-sifat atau jenis-jenis orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk mencintai dunia. Ada 5 atau 6 kelompok yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian setelah itu ada kelompok-kelompok yang tidak menyukai dunia, seolah-olah zuhud, tapi zuhudnya salah. Jadi ada orang yang cinta dunia kebablasan, itu salah. Ada orang yang membenci dunia, kelihatannya zuhud, kelihatannya itu orang yang cinta akhirat, tapi cintanya salah. Jadi ada cinta itu cinta tapi salah arah. Jadi ada yang cinta akhirat, tetapi cintanya itu salah. Misalnya cinta akhirat yang salah itu adalah cinta akhirat yang berlebihan. Jadi kemarin dijelaskan ada satu kelompok, ya, ada satu kelompok itu yang dijelaskan atau diterangkan oleh Al-Ghazali, yaitu kelompok yang mengira bahwa dunia itu sumber kehancuran. Karena itu harus ditinggalkan sama sekali, dan dia kepingin memburu akhirat. Nah, caranya memburu akhirat adalah dengan meninggalkan dunia sama sekali. Apa? Bunuh diri. Jadi dia membunuh dirinya, membunuh badannya, dengan harapan dia segera sampai ke akhirat. Tapi ini beda dengan teroris. Nah, kalau teroris juga sama, teroris itu pengen juga segera sampai ke akhirat. Tapi motifnya beda. Kalau ini motifnya adalah bukan karena, kalau orang-orang teroris itu kan membunuh diri karena benci kepada keadaan ini. Benci sama pemerintah, sama keadaan-keadaan yang ada, mereka marah, mereka melakukan bom bunuh diri supaya segera sampai ke akhirat, mati syahid. Ini beda. Ini orang yang cinta akhirat, meninggalkan dunia karena dunia dianggap sebagai penuh dengan tipuan, lalu mengambil keputusan kalau begitu dunia ini tidak layak, tidak ada gunanya hidup di dunia ini, maka segera mengakhiri hidupnya, akhirnya bunuh diri. Ini ada orang seperti ini. Lalu ada kelompok yang cinta akhirat sama dengan kelompok yang tadi itu, cinta akhirat yang salah juga. Ini ada cinta akhirat kedua yang salah juga, yaitu mereka ini saking cintanya kepada akhirat, kemudian menghabiskan seluruh umurnya untuk akhirat. Bukan dengan cara bunuh diri, tetapi dengan cara mereka ini ibadah, tapi ibadahnya kebablasan. Ibadahnya kebablasan. Ibadah kebablasan itu contohnya misalnya puasa nggak pernah buka,
Kalau santri-santri kan puasa dengan harapan segera buka. Sehingga azan asar itu sudah dikira azan maghrib. Karena azannya persis. Dikira asar sudah maghrib. Ini enggak, ini ada orang puasa tidak buka sama sekali. Puasa setiap hari tidak makan, berhari-hari. Akhirnya apa? Mati. Ada orang yang saking cintanya kepada akhirat memutuskan untuk tidak nikah sama sekali. Tidak nikah sama sekali. Dengan alasan kalau saya nikah, waktu saya sebagian nanti habis untuk ngurus istri. Maka saya putuskan saya tidak usah nikah. Supaya waktu saya bisa sepenuhnya saya baktikan untuk akhirat. Ini juga salah. Nabi sendiri pernah melarang, ada sahabat-sahabatnya dulu yang kepingin ya, hidup itu tidak nikah. Beliau marah itu. Saya ini Nabi, kurang apanya saya ini? Kalian itu kan bedes-bedes itu. Apa gitu. Saya ini Nabi, saya saja itu loh nikah. Saya puasa, tapi saya juga buka, saya sahur, ya tidak setiap hari puasa. Nabi sendiri itu bahkan puasanya itu Senin Kemis saja. Kalau sekarang kan ada puasa, ya kalau kepingin lebih dari puasa Senin Kemis, paling Kanjeng Nabi menganjurkan puasa Daud. Tapi Kanjeng Nabi sendiri tidak puasa Daud loh. Tapi enggak. Kanjeng Nabi itu paling jauh puasa Senin Kemis. Kalau kebetulan pagi-pagi kok sarapan tidak ada, nggak ada makanan, baru beliau puasa. Di Nabi itu juga sering kadang-kadang masuk dapur, nggak ada mie instan, nggak ada sarapan. Ya udah, ya daripada nggak ada sarapan, ya sudah dilanjutkan puasa. Nanti kalau siang-siang kok ada makanan, ya makan. Begitu. Nah ini contoh orang yang cinta akhirat salah. Jadi ada orang yang mencintai dunia berlebihan salah, ada yang mencintai akhirat berlebihan dengan cara yang salah, juga keliru. Nah orang yang pertama itu disebut dengan orang yang al-munhamikuna fid dunya. Orang yang kejegur, nyemplung, terjerembab masuk sedalam-dalamnya dalam dunia sehingga nggak ada yang tersisa untuk selain dunia. Pikirannya, hatinya hanya untuk dunia saja. Tidak ada Allah, tidak ada akhirat, tidak ada ibadah, semua habis waktunya untuk dunia. Ini orang dalam kategori pertama disebut dengan al-munhamikun, orang yang habis kejeglong masuk di dunia sampai lupa segala-galanya. Ini jelas keliru. Yang kedua adalah orang-orang yang cinta akhirat tapi kemudian disesatkan oleh setan. Disesatkan oleh setan. Dalam Ihya bagian sebelumnya dikatakan wa tanabbaha lidzalika ta'ifatun fa'aradu 'anid dunya fahasadahumush syaitan. Di kelompok yang mengo, berpaling, tidak mau mencintai dunia. Nah, seolah-olah kan sudah bagus ya. Ini jadi wali ini, calon wali ini. Ya. Ini calon wali. Tapi diganggu oleh setan, fahasadahumus syaitan, gagal jadi wali. Gagal jadi wali. Kenapa? Karena jalannya salah. Ya, jalannya salah. Jalannya salah. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang ada di tangan Anda semua, ya, yaitu wawara'a wa innaman naji minha firqatun wahidatun wa hiya salikatu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaman naji, ini saya maknai pakai bahasa Indonesia karena yang ikut ngaji Ihya saya itu tidak hanya orang Jawa, apalagi Jawa leteh. Yang ikut ngaji saya itu
seluruh dunia. Ya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, ada orang Sumatera, Batak, ada bahkan orang Kristen ikut ngaji. Oh, ada. Jadi beberapa pendeta itu ikut ngaji saya melalui online, YouTube itu. Mereka ikut. Ada pendeta yang kemarin ketemu saya, oh Pak Wil saya ikut ngaji Ihya. Jadi pendeta-pendeta itu sekarang kenal kitab Ihya. Kenal. Makanya saya maknainya pakai bahasa Indonesia. Sebetulnya saya lebih suka maknai pakai bahasa Jawa. Ya. Wa innaman najilan angin setemene wong ingkang selamat. Enak kan? Karena saya orang Jawa. Tapi kalau saya maknai begitu, nanti yang ngaji lari semua. Jadi saya maknai sekarang pakai bahasa Indonesia. Wa innaman naji, dan sesungguhnya orang yang selamat minha, dari semua kelompok-kelompok yang tadi itu, kelompok-kelompok yang mencintai akhirat tapi dengan cara yang salah tadi itu, ya. Ada orang-orang yang cinta akhirat tetapi yang selamat minha dari kelompok-kelompok itu firqatun, kelompok wahidatun yang satu saja. Wahia, dan kelompok wahidah ini adalah as-salikat, kelompok yang menempuh jalan. As-salikatu, kelompok yang menempuh majalan, karena yang ada alaihi, atas jalan itu, ma itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, siapa kelompok yang selamat itu dan apa jalan yang selamat itu? Selamat jalan yang diikuti oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, wahwa, dan makana alaihi Rasulullah, itu jalan yang diikuti Rasul itu adalah Allah yatruka. Allah yatruka itu adalah tidak meninggalkan an-naji, rujuknya kepada an-naji, orang yang selamat tadi itu, dunia bil kulliyati, secara keseluruhan. Tetapi juga walayakma, dan tidak, kalau bahasa Jawanya itu menggak tahu ya, menggak itu mengendalikan, walayakma, dan tidak mengendalikan an-naji ini asyahwati, syahwat manusia, bil kulliyati, secara keseluruhan. Jadi jalan yang selamat adalah jalan tengah-tengah, yaitu tidak meninggalkan dunia sama sekali, seperti yang dilakukan oleh kelompok pecinta akhirat tapi salah tadi itu. Juga tidak meninggalkan syahwat sama sekali. Misalnya syahwat itu kan bisa positif, bisa negatif. Syahwat makan. Kalau Anda tidak punya syahwat makan sama sekali, itu bahaya. Bisa masuk ICU, bisa masuk rumah sakit. Kalau sampai tidak makan sama sekali, bahaya. Tapi makan berlebihan juga bahaya. Nah, inilah jalan tengah itu. Jadi syahwat itu, kalau dalam ajaran Imam Ghazali, ya, syahwat itu netral, bisa positif, bisa negatif, tergantung cara kita mengelolanya. Kalau kita kelola dengan baik, menjadi positif. Tapi kalau kita salah kelola, menjadi negatif. Amat dunia, adapun dunia, fayakhudhu, maka mengambil an-naji, orang yang selamat tadi itu, minha, dari dunia, qadraz zati, kadar kebutuhan, kadar modal untuk menuju kepada akhirat. Jadi dunia itu kita perlukan secukupnya saja. Secukupnya saja untuk bekal kita menuju kepada akhirat. Karena dalam bagian sebelumnya, ya, mungkin santri-santri di sini, ini saudara-saudara yang ikut ngaji secara online, malam ini agak spesial ya. Saya ngajinya itu di Rembang. Dan saya malam ini agak kurang ajar. Karena menduduki kursinya Mbah Mustafa Bisri.
Ini kursi yang selama ini dipakai oleh Mbah Kakung Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri alias Gusmus, ya, ngaji Burdah, ngaji Arba'in Nawawi dan seterusnya, itu ya di sini. Ini yang nggak pernah ikut ngaji pada bulan puasa, inilah kursi beliau ngaji setiap hari, ngaji Burdah setiap habis subuh. Saya ikut terus loh, saya ikut terus ya, tapi dari Jakarta. Ya kadang-kadang ngantuk-ngantuk juga. Seperti saudara Raffi ini. Saya ikut terus setiap hari, pokoknya habis subuh ya pasti saya ikut ngaji ya. Sekeluarga saya ya, anak saya, istri saya ngaji semua di rumah itu. Pakai apa namanya salon gede supaya suaranya kencang ya. Malam ini saya ngaji di Rembang, di Pondok Leteh, di tempat yang sangat barokah ini adalah musola dulu tempat Mbah Bisri Mustafa juga ngaji, Mbah Khalil almarhum, ya termasuk Mbah Mustafa Bisri dan Gus Adib Bisri, Kiai Yahya Khalil Stakuf, Ketua PBNU yang sekarang semua ngaji di sini. Jadi ini tempat yang barokah sekali. Kiai Syaraf, ya Kiai Makin dan seterusnya ngajinya di sini semua. Jadi saya malam ini khataman Ihya di tempat yang sangat spesial dan saya senang sekali. Nah ini sayangnya ya, yang ikut khataman Ihya secara online tidak kebagian ambengan malam ini. Karena nanti setelah ini akan ada ambengan makan bareng-bareng terong kosong. Sudah saya bocorkan menunya. Jadi dunia itu kita pakai, kita peroleh, kita ambil ya secukupnya saja untuk bekal menuju akhirat. Wa amma syahwatu, adapun syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan, fayaqma'u, maka mengendalikan an-naji, orang yang selamat tadi itu, minha dari syahwat, ma kesenangan-kesenangan yakhruju, yang keluar, ma ini anto'ati syar'i, dari ketaatan kepada syara, kepada agama, wal akli dan akal. Falayat ba'u, maka tidak mengikuti an-nazi tadi itu, kulla syahwatin, setiap kesenangan, tidak semua kesenangan diikuti, juga walayat ruku, dan tidak meninggalkan an-naji tersebut, kulla syahwatin, setiap syahwat. Tetapi apa? Baliyat ba'u, sebaliknya mengikuti an-naji ini al-adla, jalan yang tengah-tengah, adil, jalan yang moderat. Walayat ruku, dan tidak meninggalkan orang ini kulla syai'in, semua hal, minat dunia, dari dunia. Tetapi juga walayat ruku, dan tidak menuntut, tidak mencari orang ini kulla syai'in, segala sesuatu, minat dunia, dari dunia. Jadi jalan yang terbaik tengah-tengah. Dunia dipakai secukupnya, dicari secukupnya, tidak ditinggalkan semuanya, tapi juga tidak dicintai sampai kebablasan. Nah inilah sikap yang selamat, inilah al-firqah an-najiyah. Itu istilahnya ya, diingat-ingat. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Ini bisa sampai jadikan bekal hidup. Pokoknya dalam semua hal dalam hidup ini pegangannya satu saja, tengah-tengah. Pokoknya nak jenengan tengah-tengah, apapun itu mesti selamat, mesti selamat. Tengah-tengah. Mencintai orang ya sederhana saja, cinta tokoh politik ya setengah-tengah. Jangan sampai mencintai kandidat ini itu berlebihan, rusak itu ya. Seringkali keadaan rusak karena ada orang mencintai kandidat yang dia dukung berlebihan, akhirnya tengkar sama temannya sendiri, sama saudaranya sendiri, putus pertemanan dan seterusnya. Nah, ini gara-gara mencintai berlebihan atau membenci juga berlebihan ya, tengah-tengah. Inilah jalan yang selamat ya. Pokoknya sampean dalam segala hal tengah-tengah. Nah tengah-tengah itu di mana? Nah, itu masalahnya itu.
Tengah-tengah itu di mana? Nah, ukurannya Al-Ghazali itu kasih ukuran, tapi ini ukuran sifatnya umum. Ya, sampai sendiri harus bisa menafsirkan sesuai dengan keadaan. Beliau itu menyebutnya ukurannya itu qadrud darurah. Qadrud darurah. Sekadar darurat, yaitu kebutuhan dasar. Pokoknya kalau sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi, ya mungkin dilebihi sedikit nggak apa-apa lah ya, sedikit saja. Udah, mau berhenti. Makan kok sudah menjelang kenyang, udah berhenti. Jangan diteruskan. Ya. Enak ya, masa dibentikan? Oh, ini sayang, ini udah dibayar, masa nggak dimakan? Jangan. Kalau lebih ya dikasih ke orang. Jadi pokoknya begitu kok sampean itu melakukan sesuatu, ya, kok sudah kira-kira sampai ke batas minimal ya, lebih sedikit lah selesai. Setelah itu kemudian berhenti. Itu kalau dijadikan patokan dalam segala hal, itu insya Allah selamat. 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 Selamat insya Allah. Bal ya'lam, sebaliknya mengetahui an-naji tadi itu maksuda kullima, tujuan dari segala hal, khalaqa yang menciptakan Allah minat dunia berupa dunia. Jadi orang ini ngerti Allah itu menciptakan segala hal itu tujuannya untuk apa, itu yang paling penting ya. Jadi sampean itu, ini ajaran Al-Ghazali ya, jadi sampean itu memang tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali. Harus memakai dunia juga. Tetapi sampean harus tahu, dunia ini diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Kenapa Allah menciptakan lautan? Kenapa Allah itu kok menghadiahi orang Indonesia sumber daya alam yang begitu banyak sekali? Ada tambang ini, tambang itu. Ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada perak, ada macam-macam. Itu untuk apa? Nah, kalau sampai ngerti tujuan Allah menciptakan itu semua untuk apa, itu pasti nanti cara makainya benar. Pasti. Kalau sampai ingat Allah, lalu ingat kenapa Allah menciptakan itu semua, itu pasti nanti memakainya benar. Kalau tidak ingat Allah, pasti akan terjadi penyalahgunaan. Pasti yang terjadi adalah dieksploitasi, mesti itu. Ada laut, misalnya ya, bahasa Indonesia punya laut yang luas sekali. Mungkin negara di dunia yang paling luas lautannya tidak ada kecuali Indonesia. Oh, negara kita kepulauan, ya. Pulau-pulau di tengah-tengah pulau, laut semua. Kalau negara lain itu negara daratan, ada negara yang isinya daratan semua, nggak ada laut ya. Itu ada negara yang tanpa laut, nggak ada laut, nggak ada pantai, jadi darat tok. Repot itu kalau negara kok nggak punya laut itu seperti orang punya tanah tapi nggak ada jalan untuk masuk motor. Ya, apa itu gunanya punya tanah nggak ada jalan masuk itu? Sampai bisa terpenjara di situ. Nah itu ada negara yang punya daratan luas tapi tidak punya laut. Indonesia isinya laut tok, laut tok. Segala makanan ikan-ikanan ada semua. Ada semua. Nah ini untuk apa? Allah menciptakan itu semua itu untuk apa? Kalau sampean ingat Allah itu menciptakan laut untuk apa? Insya Allah orang itu akan ngerti bagaimana cara memakainya. Dan memakainya insya Allah bertanggung jawab. Kenapa terjadi eksploitasi sumber daya alam yang merusak segala-galanya? Ini sekarang ada ini banjir semua ini. Ini lagi musim banjir di mana-mana itu. Kenapa banjir itu? Ya pasti karena orang memperlakukan alam ini tidak ingat Tuhan. Pasti itu. Pertimbangannya murni untung rugi. Nak untung tak lakoni, nak orang untung ya tak tinggal. Walaupun itu membawa manfaat bagi banyak orang, tapi kalau tidak menguntungkan saya tinggal. Nggak mau saya. Nah, ini orang namanya orang yang tidak mengerti kenapa dunia diciptakan oleh Allah untuk apa pada dasarnya. Jadi orang yang selamat adalah orang yang mengerti
Kenapa dunia diciptakan oleh Allah? Nah, karena dia mengerti maksudnya Allah menciptakan itu semua, maka wayahfazu, dan memelihara orang ini kepada kulli ma khalaqallah tadi itu ala haddi maksudihi, sebatas maksudnya ma khalaqallah tadi itu. Dia memakainya juga secukupnya saja, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Lah manusia modern sekarang ini filosofinya beda. Manusia modern, kalau ini kan desa semua ini ya, ini belum modern ini ya. Nah, yang modern itu filosofinya, orang modern itu filosofinya kalau memakai sesuatu, kalau belum habis itu loh, nggak ditinggal, gintek no sampai sentek-enteknya. Namanya maksimalisasi, dimaksimalkan. Jadi mau gali tambang ya jintek-entek no. Setelah entek ditinggal, meninggalkan lubang di mana-mana. Banyak orang yang mati kejegur lubang tambang-tambang yang ditinggalkan sama penambang-penambang itu. Karena ditinggal begitu selesai, ditinggal. Itu di Kalimantan banyak sekali. Problem penambangan adalah yaitu orang menambang sampai sehabis-habisnya, setelah habis kemudian ditinggalkan, tidak diurus. Karena tidak memikirkan kenapa Allah menciptakan ini, itu tidak dipikir itu. Jadi orang yang mengerti kenapa Allah menciptakan sesuatu ini itu, mengerti maksudnya, itu memakainya juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sampai dikai moto, itu apa tujuannya? Dipakai bertanggung jawab. Tidak kemudian dipakai berjam-jam untuk nonton YouTube nggak jelas. Ya itu contoh saja, banyaklah konten-konten yang nggak jelas itu ya. Sampai dikasih mulut itu untuk apa? Sampai dikasih tangan untuk apa? Sampai dikasih kaki untuk apa? Sampai dikasih kemampuan untuk meraba. Itu kan kelihatannya sepele loh. Meraba. Itu untuk apa? Nah, kalau sampai mengerti tujuannya dikasih anggota badan yang untuk meraba itu, sampai akan menggunakannya untuk sesuai dengan maksudnya Allah. Maka fayakhudhu, maka mengambil orang ini minal quti, dari makanan pokok. Makanan pokok. Makanan yuqawi, yang bisa menguatkan an-naji, orang yang selamat tersebut, bihi, melalui al-badana, terhadap badannya, kuat ya, yuqawi alal ibadati, untuk ibadah. Jadi kalau makanan ya dimakan sesuai dengan kebutuhan yang membuat dia bisa kuat ibadah. Udah cukup segitu saja. Wa minal maskani, dan dari tempat tinggal ya, rumah, tempat tinggal ya, atau rumah yang seukurannya itu yahfadhu, yang bisa menjaga, memelihara, melindungi ini kepada an-nasi tersebut, minal lususi, dari maling-maling, wal harri, dan panas, wal bardi, dan dingin, adem. Ya sudah, rumah itu ya pokoknya bisa menjaga kita dari maling-maling, pokoknya tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak tidak terganggu oleh orang lain. Sudah cukup itu saja. Wa minal kiswati, dan dari pakaian-pakaian, kadzalika, begitu juga, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian hatta idza faragha, sehingga ketika selesai al-qalbu, atau faragha, selesai atau kosong, al-qalbu, hati manusia, min syughlil badani, dari kesibukan badan, dari pekerjaan badan ini. Setelah selesai sampai urusan badan ini, makan selesai, pakaian selesai, papan selesai, secukupnya saja, tidak berlebihan. Selesai semua supaya sampai tidak mati kedinginan, tidak mati kepanasan, tidak kehausan. Selesai semua, udah diurus badan kita ini ya.
nggak usah diurus berlebihan, dikasih skincare, lu ngapain pakai skincare barang kilau, ya nggak usah, pokoknya secukupnya saja. Badan kita sudah cukup sehat, ya bisa ibadah. Setelah selesai akbala, maka akan menghadap orang tersebut an-naji alallahi kepada Allah Ta'ala bikunhi himmati, dan seluruh perhatiannya orang tersebut fokus sepenuhnya kepada Allah. Wastaghala, dan sibuk orang tersebut bizikri, kepada zikir Allah, wal fikri, dan merenungi Allah dan ciptaan-ciptaannya, tulal umri, sepanjang umur. Wa baqiya, dan tetap menjadi hidup orang ini, ya, mulaziman, dalam keadaan, ya, itu hal, kalau saya sebut dalam keadaan itu maksudnya hale, ya, dalam keadaan mulaziman itu menetapi atau menuruti, menetapi, ya, mengikuti, ya, lisiasati syahwati, terhadap mensiasati atau mengatur, mengelola syahwat-syahwat. Siasah itu kalau dalam bahasa Arab modern maknanya politik. Tapi kalau dalam bahasa kitab, siasah itu artinya angon wedhus. Siasah itu sebetulnya istilah yang dipakai di dalam dunia perangonan, penggembalaan. Sampai angon wedhus, angon sapi, angon kambing, itu namanya siasah. Siasah itu seperti sampean menggembalakan ternak. Jadi politik itu pada dasarnya menggembalakan ternak. Karena raja, penguasa itu ngurus penduduk, rakyat itu seperti gembala mengurus ternak-ternaknya. Diurus beneran, kasih makan, kalau malam kembali ke kandang, siang dikeluarkan, itu namanya siasah. Siasah itu artinya ngurus ternak, menggembalakan ternak. Itu kalau makna aslinya. Kemudian dalam bahasa Arab modern, siasah itu artinya apa? Politik. Nah, mengatur, mengelola syahwat itu siasah juga. Politik itu juga, cuma politik dalam pengertian ngatur syahwat kita, itu politik itu, ya. Kalau pakai bahasa kitab Ihya, ngatur hawa nafsu. Kalau pakai bahasanya Hakim, manajemen kalbu, ya. Itu politik. Karena politik itu pada dasarnya apa? Angon itu menggembalakan. Wa muraqiban, dan dalam keadaan mengawasi laha, kepada syahwat, supaya tidak liar, hatta la yujawiza, sehingga tidak melampaui orang tersebut an-naji hududal wara'i, batas-batasnya wara. Wara itu artinya kemampuan untuk menjaga diri tidak memakan barang-barang haram atau syubhat, itu namanya wara. Wa taqwa, dan ketakwaan. Wala ya'lamu, dan tidak bisa mengetahui orang tadi an-naji tafsila dzalika, detailnya hal tersebut, bagaimana cara jalan tengah itu seperti apa, itu detail-detailnya nanti menyangkut soal ini, soal itu, ya, dalam soal rumah tangga, ngurus istri, ngurus anak, ngurus pendidikan, itu semua detail-detailnya tidak bisa diketahui kecuali illa bil iktidal, kecuali dengan mengikut bil firqatin najiyati, kepada firqah, kelompok an-najiyati yang selamat. Jadi istilahnya itu al firqah an-najiyah. Jadi kita harus menjadi bagian dari ini, al firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat itu siapa? Ya ini kelompok yang mengikuti jalan tengah, al-adl, tengah-tengah. Tidak ambyur, kejegur, terjun ke dunia kebablasan, juga tidak meninggalkan dunia sama sekali, tapi tengah-tengah.
Nah, siapa mereka ini? Siapa? Wal firqatu, dan firqah an-najiyatu yang selamat, hum, mereka ini adalah as-sahabatu, para sahabat. Fa innahu, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma qala, ketika bersabda kanjeng Nabi ini tentang, Nabi itu pernah meramal nanti umatku itu akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Jadi kanjeng Nabi itu sudah tahu nanti umatnya itu akan macam-macam. Sudah diramal, sudah dinujumkan oleh kanjeng Nabi. Nah, semua kelompok ini nanti semua hancur, semua akan rusak. Yang selamat cuma satu. An-Naji. Nah, ini di ujung pernyataan kanjeng Nabi tadi, kanjeng Nabi bersabda, An-Naji minha wahidatun. An-Naji yang selamat minha, dari kelompok-kelompok tadi itu, wahidatun adalah satu. Nah, ketika kanjeng Nabi mengatakan begini, lamma qala, jawabnya lamma qala. Namanya lamma qala ini jumlah syartiyah. Jadi sampai itu kalau ngomong kok kalau begini itu harus ada jawabnya. Jangan kalau begini ditinggal turu. Itu namanya Sri Mulatan. Kalau sama nonton Sri Mulat ya, si Timbul itu ngomong, kalau seandainya begini tinggal pergi. Kan teman-temannya kaget semua loh, terus nunggu semua. Apa ini kok? Kalau begini terus ngapain? Nggak boleh kalau sampai ngomong, jika demikian jangan ditinggal pergi. Jika demikian dilengkapi, maka itu. Nah, sekarang ini banyak anak-anak muda itu yang berbahasa itu saya najiwi, membuat kalimat tidak lengkap. Dikira membuat kalimat tidak lengkap itu biasa-biasa saja. Enggak boleh. Sampai kalau bikin kalimat tidak lengkap, itu sampai namanya Sri Mulat. Karena pekerjaan Sri Mulat itu sering begitu. Tapi itu untuk guyonan. Jadi, kalau demikian, tinggal pergi. Ya, kalau demikian terus apa? Jika demikian, apa jawabannya? Maka, ini lamma qala, maka qalu, berkatalah para sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waman, dan siapa hum, mereka yang selamat ini? Qala, menjawab kanjeng Nabi, ahlus sunnati wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia ya warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang selamat ya ini NU. NU, ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Imam Ghazali ya, selain nulis kitab Ihya yang terkenal ini, nulis kitab yang lain dalam bidang akidah. Judulnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, khatamannya kemarin malam di Jakarta. Ya, saya kemarin khataman kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad di Jakarta. Nah, Ihya khataman di sini. Tapi ini bukan khatam beneran karena belum khatam ini. Ya, maksudnya khataman itu pokoknya ngaji puasa selesai malam ini. Tapi kitabnya belum khatam, nanti diteruskan setelah Lebaran. Jadi Imam Ghazali itu nulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang saya kaji juga setiap malam Rabu dan malam Selasa dan Rabu, 2 kali seminggu. Al-Iqtisad fil I'tiqad artinya apa? Al-Iqtisad jalan tengah fil I'tiqad dalam akidah. Jadi intinya jalan tengah. Dalam akidah ya jalan tengah, dalam ibadah ya jalan tengah, dalam soal dunia ya jalan tengah, dalam politik ya tengah. Pokoknya semua tengah. Pokoknya nak tengah mesti enak. Mesti enak tengah-tengah itu. Karena ini jalannya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama dari dulu sampai sekarang. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka ini? Wakil yang menjadi representasinya itu siapa wakilnya ini? Para ulama, kiai-kiai. Tapi yo kiai sing beneran ya, kiai sing beneran.
Karena sekarang ini banyak kiai-kiai yang ya nggak beneran, itu banyak kiai yang beneran. Nah, kiai-kiai inilah yang menjadi teladan, karena mereka ini yang melanjutkan ini, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu panutannya ya para kiai-kiai. Makanya ini mumpung khataman Ihya ya, ini pesan buat santri-santri online ya. Ya, tanya di sini juga ya. Jadi khataman malam ini itu ada santri yang bil ghaib online, ada yang apa namanya hadir di sini. Nah, jadi orang Islam itu harus punya panutan. Satu minimal, satu saja sebagai panutan dalam hidup. Itu pesannya Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Orang hidup itu harus punya mursyid. Maksudnya mursyid itu adalah apa namanya? Yang memandu, pemandu, penuntun harus ada. Dosen itu bukan penuntun, bukan. Dosen bisa menjadi mursyid, tetapi tidak semua dosen mursyid. Jadi sampean dalam hidup itu harus punya satu kiai, satu orang yang sampean jadikan panutan sampai meninggal. Nggak boleh hidup tanpa panutan, nggak boleh. Sebab para sahabat dulu juga punya panutan, kanjeng Nabi. Sahabat sendiri juga punya panutan. Tabi'in punya panutan, tabi'ut tabi'in punya panutan. Semua orang Islam dari semua generasi dari dulu sampai sekarang itu punya panutan. Jadi sampean harus nyari sendiri siapa yang sampean jadikan panutan. Makanya Al-Ghazali itu mengatakan dalam kitab Ihya, wong alim wajib istihad, wong awam juga wajib istihad. Kalau orang alim istihadnya adalah mencari kebenaran dengan cara mencari dalil dalam Al-Quran, hadis, di dalam kitab-kitab, dicari mana yang paling benar ini. Itu istihadnya para kiai-kiai dan ulama. Istihad ilmu. Orang-orang awam seperti kalian-kalian ini, ya, ini juga wajib istihad. Istihadnya adalah mencari kiai yang sampean jadikan panutan dalam hidup. Wajib. Wajib. Dan kalau bisa setahun sekali minimal disowani. Supaya sampean itu dalam hidup ada panduannya. Tidak bisa sampean itu gimana kok nggak ada panduan. Sampean pergi ke sebuah kota. Itu kan harus ada pemandunya. Minimal pemandunya kan Google Map. Lu kalau nggak ada pemandunya sampean nggak tahu jalannya. Ya nggak bisa kalau nggak pakai pemandu. Harus ada pemandunya kan? Minimal Google Map. Kalau nggak ada Google Map, ya kesasar-sasar. Harus ada pemandunya orang itu. Nah, wes ketemu, pegangi sampai akhir hayat. Disowani setiap tahun minimal sekali. Pas bodoh. Ya. Jangan, tidak bisa menuju ke akhirat otodidak itu tidak bisa itu. Sampai kepengen ke akhirat ke otodidak itu tidak bisa. Nggak bisa menuju akhirat kok ilmunya YouTube tok itu nggak bisa. Nah, sampai kepingin belajar ternak lele bisa lewat YouTube bisa. Bisa. Itu. Apalah, bisa keterampilan itu bisa itu dipelajari di. Tapi kalau menuju akhirat harus pakai pemandu, harus pakai mursyid. Karena jalan menuju ke akhirat itu penuh dengan halangan-halangan, kendala-kendala, godaan-godaan, macam-macam. Makanya tadi kan ada contoh-contoh orang menuju ke akhirat tapi salah. Jadi kelihatannya cinta akhirat tapi caranya salah. Itu juga tidak benar. Cinta dunia salah juga tidak benar. Nah, supaya benar harus ada gurunya. Harus. Jadi sampean ya sekarang sudah ada jelas guru kita semua, Mbah Mustafa Bisri, yaitu guru kita. Dipegangi sampai akhir hayat. Nanti kalau ya semoga beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya beliau sudah tidak ada, ya harus cari gantinya.
harus dicari khalifahnya, ya, gantinya. Pokoknya intinya tidak bisa hidup sampai tidak punya panutan, itu tidak bisa. Harus ada panutannya, dan panutan itu jangan banyak-banyak. Nanti bingung sampean. Ya, si jidak cukup. Ya. Coba nyari satu mantep atine, ya udah pegangi, ya. Jadikan panutan sampai akhir hayat. Insya Allah selamat. Insya Allah. Jadi ingat-ingat, tidak bisa jalan menuju ke akhirat otodidak, itu tidak bisa. Nak ngilmu biasa bisa, tapi kalau ngilmu ke akhirat harus dipandu oleh seseorang. Karena Nabi itu dipandu juga malaikat Jibril, sahabat dipandu kanjeng Nabi, tabiin dipandu sahabat, tabiut tabiin dipandu oleh tabiin, dan seterusnya. Kita yang di sini ikut para ulama, tapi kan ulama banyak sekali. Harus dicari salah satu. Harus satu. Cari satu kiai yang sampean jadi panutan. Cekeli seerat-eratnya sampai akhir hayat. Ini wejangan dari kitab Ihya. Nah, harus ketemu, pegangi sampai akhir hayat. Fakila, jadi para sahabat bertanya, siapa itu wahai kanjeng Nabi? Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang kelompok yang selamat itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Fakila, maka ditanyakan lagi, waman, dan siapa itu ahlus sunnati wal jamaati? Ahlus sunnah wal jamaah. Qala, menjawab kanjeng Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma, jalan, ana aku kanjeng Nabi, alaihi, ada pada jalan itu, wa ashabi, dan sahabat-sahabat. Waqad kanu, dan ada mereka-mereka ini alal manhaji, berada pada jalan al-qasdi, yang jalan tengah. Wa alas sabili, dan berada di jalan al-wadhihi, yang jelas. Alladzi fassalna, yang sudah memerinci aku Al-Ghazali hu, kepada jalan tadi itu min qablu, sebelum ini. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka-mereka ini, makanu, tidak ada mereka-mereka ini ya'khuduna, mengambil dunia lid dunia, semata-mata karena dunia, tidak. Bal lid dini, sebaliknya demi untuk agama. Dunia boleh dicari, boleh dimiliki, tapi tujuannya untuk akhirat. Begitu dunia itu dimiliki untuk akhirat, dia menjadi akhirat. Oh, gitu. Sampean punya uang, punya saldo. Sampean berapa saldonya itu? Coba ngaku. Pasti tipis-tipis semua ini, kelihatan. Sampean punya saldo. Itu kalau sampean punya saldo kok tidak diniati untuk akhirat, itu ya nilainya saldo saja. Itu saldo duniawi aja. Ya ada gunanya sekedar untuk beli ini itu. Tapi selesai ya selesai, habis. Sampai jadikan beli makanan, sampai emplok, sampai makan, setelah itu ya jadi kotoran. Udah selesai. Durasinya, waktunya itu ya antara sampai masukkan ke mulut sampai keluar. Berapa menit itu? Ya, paling 12 jam, 7 jam. Kalau mencet malah 1 jam sebetulnya. Ya kan? Ya sebentar sekali kalau tidak diniati untuk akhirat. Begitu sampai niati untuk akhirat, sesuatu yang umurnya semula 12 jam menjadi abadi. Masya Allah, luar biasa itu. Menjadi abadi. Kalau bahasa kerennya anak-anak kampus seperti Mas Raffi ini, ya, itu immortalisasi. Pengabadian. Sampean itu bisa mengabadikan sesuatu yang tidak abadi dengan cara apa? Diniati untuk akhirat. Sesuatu yang semula umurnya cuma 1 jam, itu loh menjadi ribuan bahkan jutaan. Nggak ada batasnya. Kalau akhirat itu nggak ada batasnya. Abadi didi, abadal abidin, abadi sekali. Ini saya punya teman di sini namanya Pak Dimong ini teman saya yang ampuh sekali. Kemana-mana naik motornya nggak ada remnya.
Tapi kalau berhenti ya berhenti. Jadi kayak siaran diperintah berhenti, berhenti langsung. Maka jaduk sekali. Ya, teman saya ini pernah saya ajak minum di warung minum kopi yang mahal, enak sekali. Itu dia itu tidak mau kencing-kencing itu. Khawatir kalau kencing sayang, ini kopi mahal maksudnya. Kalau kencing nanti hilang itu. Jadi diempet itu ya. Tapi sampai ngempet tuh paling pirang jam. Ya pasti ada akhirnya dunia itu. Sampai ngempet makanan enak itu pirang jam. Pirang jam itu. Ya pada akhirnya keluar jadi kotoran kalau tidak diniati untuk akhir. Begitu sampai niati untuk akhirat sesuatu yang hanya beberapa jam itu, nilainya bisa, durasinya, umurnya bisa abadi. Jadi marilah kita ini pinter-pinter mengelola dunia. Jangan sampai dunia kita ini segera habis. Caranya tidak segera habis, bukan cara kemudian dikekepi sendiri, tidak diberikan kepada orang, enggak. Sampai ngekepi dunia itu paling ya berapa lama? Pasti habis juga. Sampai kekepindunya itu loh, sampai berapa lama? Sampai mati ya sudah, nanti nggak dibawa ke kubur kan. Cara membuat dunia ini abadi bukan cara dikekepi, tapi dengan cara ditasarrufkan, diberikan, digunakan untuk akhirat. Nah, ini begitu sampai niatkan untuk akhirat itu jadi abadi. Ini namanya bermain cerdik ya. Bermain cerdik dengan dunia. Sampean ketoke duwe barang sing segera habis. Dunia itu kan cuma pendek umurnya, tapi sampean bisa punya kiat, punya cara, strategi untuk membuat sesuatu yang semula sebentar menjadi abadi. Itu kalau diniati untuk akhirat. Wa makanu. Nah, dan tidak ada mereka para sahabat-sahabat ini ya tarohabuna hidup menjadi pendeta semua, tidak. Ya tarohabuna dari kata rohibun, orang yang menjadi rahib. Rahib itu pendeta. Ini tradisi di dalam agama lain, di dalam Hindu dan Kristen. Jadi para rahib-rahib ini orang yang meninggalkan dunia sama sekali. Betul-betul meninggalkan dunia bil kulliyah secara keseluruhan. Sahabat tidak begitu. Ya mereka cari dunia tapi sekedarnya. Mencari akhirat tetapi juga tidak meninggalkan dunia. Jadi mereka sahabat Nabi itu tidak ada yang menjadi rahib, tidak ada. Inilah ciri Islam ya. Inilah ciri agama kita dan kita harus bangga dengan ciri ini. Cirinya agama Islam sampean tidak boleh menjadi rahib. Rahib itu apa? Orang yang meninggalkan dunia sama sekali, mengabaikan dunia, enggak boleh itu. Wayah juruna dan mereka juga tidak meninggalkan para sahabat ini dunia bil kulliyati secara keseluruhan. Wa makana dan tidak ada lahum bagi mereka ini fil umuri dalam segala hal tafritun kebablasan ke kanan, itu tafrit ya. Wala ifratun dan tidak kebablasan ke kiri. Nak sampean poso ora tau buka, itu jenenge tafrit. Nak puasa kok zuhur wis buka, itu namanya ifrat. Ya, itu bedanya tafrit dengan ifrat. Tafrit ora tau buka. Ifrat buka nih jam 12, zuhur siang, itu namanya ifrat. Ya. Nah itu tidak tafrit, tidak ifrat. Balkana sebaliknya ada amruhum perkaranya mereka ini baina dzalika di antara keduanya itu qawaman jejak lurus ya. Wadzalika dan qawam tadi itu adalah huwa dzalik al-adlu adalah keadilan, jalan tengah, wal wasatu dan jalan moderat bainat tharafaini di antara dua sisi tafrid dan sisi ifrat. Ini istilah harus sama hafal ya. Siapa tahu jadi penceramah nanti kalau pulang ya. Nah ini bisa jadi bahan ceramah ya. Ifrat dan tafrid ya. Ini bisa jadi bahan ceramah, ini lumayan kan. Kulaan malam ini ada al-firqah an-najiyah, ada ifrat dan tafrid ya. Ini diingat-ingat, ini istilah dan ini semua ilmunya dari Al-Ghazali.
Wahwa dan al-wasat, al-adil, jalan tengah itu adalah ahabbul umuri, perkara-perkara yang paling dicintai ilallahi kepada Allah Ta'ala, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah terdahulu, zikruhu, keterangannya ma fi mawadhi'a, di dalam beberapa tempat dalam kitab Ihya ini. Wallahu a'lam, walhamdulillahi awalan wa akhiran, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kitab Zammid Dunya. Alhamdulillah saya bisa diberikan nikmat oleh Allah, bisa ngaji khatam kitab Ihya pada bulan Ramadan ini. Insya Allah akan kita teruskan setelah Lebaran. Doa khatamannya nanti sekalian setelah tahlil ya. Teman-teman yang ikut ngaji, ikut khataman melalui online, YouTube atau Twitter atau Facebook, yang mau ikut tahlil sebentar untuk ibu mertua saya malam ini, monggo. Saya senang sekali. Kalau misalnya sudah ngantuk mau tidur ya monggo ya terserah ya. Mari kita lanjutkan dengan tahlil pada malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمنت الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا رحمة الله وبركاته عليكم أهل بدين محمد المجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك والقائلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بهما جميع الحاجات وتطهرنا بهما من جميع السيئات وترفعنا بهما عندك على الدرجات وتبلغنا بهما أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما خوقلنا إلى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح الآل والأصحاب أجمعين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح الأولياء الموجودين في أرض جاوة وإذا وصلنا روحي وروح السلطان الأرضي عشان عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيد الطائفة الإمام زند البغدادي وإلى روح حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى روح الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي وإلى روح الإمام بن حسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض جاوة ونسندرة حسن أرواح ولسان وروح ولينا جدنا بأحمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وعدم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وإلى أرواح أمد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها عدد مكان ما يكون خصوصا علماءنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء وخصوصا روح حضرة الشيخ هاشم عشاري في خالد بنكالان في وحب حسب الله في بشي سنجوري في واحد في كستور في أحمد سبكي في أحساس العارفين في معصوم في معصوم وإلى روحي في بشي مصطفى إلى روحي عبد الله السلام في سال محفوظ يا أرواح غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم ونفعنا بعلمهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا وشيخنا خصوصا إلى روح أمنا ابنها فاطمة وإلى روح أمنا يا السلامة وإلى روح أبينا يمت الله رفعا وإلى روح جدنا به بشر المصطفى وروح جدنا به محمد وروح جدنا به
بأسهم وجدنا بأسهم وأصولهم وفروعهم ومنزلهم وأبائهم ومشايخهم وإلى روح شيخنا في قلب وروح شيخنا في عدد غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم من درجاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لنا ولهم الدرجات وضعف لنا ولهم الحسنات وكفر عنا وعنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يا الله بجاه روحي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يا الله بارك لنا يا الله في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في والدينا وبارك لنا في مشايخنا وبارك لنا في إخواتنا وأخواتنا وبارك لنا في أصدقائنا وبارك لنا في بلدتنا وبارك لنا في علمائنا ورؤسائنا وبارك لنا في معاهدنا ومدارسنا وجمعياتنا نحن العلماء وقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا صبيا إلا ربيته ولا حاسدا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها على سيدنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada semua para santri yang sudah ikut khataman pada malam ini. Dan seperti biasa kalau saya ngaji ditutup dengan sholawat tibbil qulub ya. Mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian diteruskan saudara-saudara yang ngaji secara online setelah Lebaran. Ya, nanti saya akan umumkan setelah Lebaran, insya Allah ya setelah tanggal 10 Syawal. Sekarang dilanjut dengan terong gosong. Monggo. Iya. Tahan dulu bos. Kakinya dulu kan. Nah, biar muat kakinya. Dengan menghadirkan omong di mana-mana dia. Karena kalau betul nanti gimana? Hehehe.